Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan database dan juga REST kategori. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu, sampingnya kita klik start pada MySQL dan juga pada paste. Kemudian jika sudah, kita akan buat database baru. Di sini kita minus dulu, kita buka browser. Nah, di sini pada address bar kita tuliskan localhost. Localhost / phpMyAdmin. Nah, ini phpMyAdmin ya. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita buat database baru dengan nama purpose. Oke, di sini kita tuliskan purpose. Jika sudah, kita kirim atau buat. Nah, ini sudah sukses. Kemudian kita bikin tabel di dalam database purpose itu dengan nama tabel kategori. Jumlah kolom yang kita butuhkan di dalam tabel kategori hanya 2, jadi kita klik 2. Kemudian di sini diisi KD_kategori dan juga nama _kategori. Dan di sini jenis dari KD-nya kita pilih integer aja dengan 11 ya ukurannya. Kemudian yang kategori kita pilih varchar dengan nilai 20. Jika sudah, kita simpan. Oke. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk menambahkan isi dari kolom tersebut, kita klik tambah, kemudian kita isi. Di sini misal kita isi angka kode 1 ya. Karena ini nggak auto increment, jadi kita nulisnya manual. Ini yang kedua, kita kodenya 2, kemudian ini ekonomi yang ketiga, kita isi kode 3, kemudian namanya kita buat coba geografi. Oke, kita tulis. Kita scroll ke bawah, kemudian kita kirim. Dan di sini ini abaikan aja nggak apa-apa. Kemudian kita lihat strukturnya seperti ini dan ini sedang memproses ya. Nah, ini tampilan atau isi dari tabelnya itu kira-kira seperti ini. Dan kemudian jika sudah, kita buat folder baru di dalam Sampipi, kemudian htdocs dan juga di dalam TWS. Nah, di sini kita bikin folder baru. Kita klik kanan. Kemudian ini udah ada folder tapi kategori kita bikin lagi aja. Klik kanan new. Kemudian folder kita beri nama. Karena ini aku udah punya kategori, kita bikin kategori I-nya pakai 2 deh, double. Oke, kategori II. Oke, ini udah. Kemudian kita minimize. Nah, di sini setelah itu kita akan buka atom. Kita buka folder yang telah kita buat tadi ya. Kita buka lewat atom. Ini atomnya agak lama, kita tungguin aja nggak apa-apa. Nah, di sini tampilan atom seperti yang kalian tahu ya, seperti ini kurang lebihnya. Ini nanti kita closing aja atau buka open folder karena kita mau buka folder yang kategori yang barusan kita buat. Kita klik file kemudian open folder. Ini lagi loading. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita cari di mana tempat penyimpanan kita ya. Kemudian nah, di sini sudah muncul. Nah, tadi kita nyimpennya di TWS. Dan ini ya kategorinya kita /folder. Dan maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini kategori masih kosong karena belum kita isi apapun. Ini di close aja supaya saat kita mengerjakannya itu lebih leluasa. Nah, closing aja. Nah,
Di dalam sini kita akan membuat file baru. Caranya klik kanan kemudian new file. Di sini kita akan buat file dengan nama kategori.php. Nah, jika sudah kita enter. Nah, di sini kita akan kopikan codingan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kalau di sini saya punya codingan server yang saya simpan di JSON atau di mana ya, saya juga lupa. Bentar kita cari. Nah, oh ini ada. Kita buka aja. Kemudian ini kita slash all dan kita kopikan ke dalam file kategori.php tadi. Nah, di sini kita pastekan. Oke. Nah, di sini kita pastekan, maka akan otomatis ya kalau di copy pasti akan sama. Nah, di sini kita coba apakah error atau tidak dengan cara buka itu localhost, kemudian sebentar. Nah, di sini kan tadi udah nggak error ya, karena tadi kita buatnya nama database-nya itu perpus, maka di sini kita ganti juga menyesuaikan nama yang telah kita buat tadi. Coba kita cek yang di phpMadmin tadi kita buat database dengan nama perpus, maka kita juga akan menggantinya sesuai supaya bisa terpanggil. Oke, kemudian jika sudah kita scroll, kita akan ganti beberapa nama-nama atau di sini misalnya ada nama tabelnya isi biodata, kita ganti dengan tabel kategori. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari mana saja yang perlu diganti karena ini adalah coding hasil kopian. Jadi kita harus menyesuaikan, kita ganti supaya bisa terpanggil. Nah, di sini juga ada pada insert ya. Ini kita juga ganti. Sebentar. Kita cari lagi. Oh, sebentar. Oh, kita coba panggil pakai operation view. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini tandanya bisa karena tidak terjadi error. Kalau error pasti ada keterangannya. Ini bisa. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke Atom. Nah, mana? Oke, kita balik ini. Oh, sorry, kalau tadi di enter maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tidak error maka akan muncul. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita ganti-ganti lagi. Di sini NIM-nya kita ganti dengan KD_kategori. Dan di sini kita ganti namanya menjadi nama underscore kategori. Nah, NIM yang di sini juga kita ganti dengan KD_kategori. Pokoknya menyesuaikan ya, kalau yang sebelah kirinya KD kategori ya yang di dalam kurung itu juga sama pemanggilannya supaya bisa terpanggil. Ini kemudian kita cari lagi. Kita scroll, cari mana lagi yang harus kita ganti supaya kita di sini juga kita ganti di bagian get biodata ID. Kita ganti dengan nama tabelnya kategori. Tadi kan yang awalnya ini isi biodata, kita ganti dengan nama tabel yang telah kita buat, yaitu tabel kategori. Oke.
Oh ya, kita ulang, kita gantinya urut dari atas aja ya, soalnya takutnya nanti ada yang kelewat. Jadi kita urut dari atas mana aja yang harus diganti, supaya kalau nanti kita loncat-loncat takutnya kita ada yang kelupaan. Jadi kita ganti dari atas. Nah, di sini kita ganti juga yang di slash-nya itu kita ganti kategori, dan di dalam kurungnya juga KD kategori, KD underscore kategori tadi, nama underscore kategori. Nah, kita tuliskan. Karena kita nggak punya alamat atau nggak ada ini alamat, nanti alamatnya kita hapus aja, nggak apa-apa. Ini kan di situ ada tuh yang alamat, nanti kita hapus. Sebentar. Nah, ini hapus aja sampai tanda koma. Kemudian di dalam values itu juga diganti dengan nama itu isi tabel, yaitu KD kategori dan juga nama underscore kategori. Alamatnya kita sama, kita hapus aja karena kita nggak pakai. Oke. Kemudian kita cari lagi mana lagi yang harus atau perlu kita ganti. Kita urut ya, biar tidak terjadi error atau nggak kelupaan, takutnya ada yang belum keganti. Nah, di sini kita ganti juga di bagian get underscore biodata by ID. Ini kita ganti yang di bagian ID itu ganti dengan kode underscore kategori. Oh sorry, ini ada yang typo, kurang R. Coba kita cari lagi yang mengandung kata kategori itu. Jadi kayaknya aku masih copy yang masih kurang R, jadi kita teliti lagi. Oke. Nah, coba kita cek lagi, takutnya ada yang masih salah. Oke, ini hapus aja tanda dolarnya. Kemudian kayaknya udah nggak ada yang typo. Kita lanjutkan, kita ganti lagi. Ini ID-nya juga diganti dengan KD underscore kategori. Oke, ini ada. Kemudian kita cari lagi. Nah, di bagian slash form juga kita ganti nama tabelnya menjadi kategori. Dan where, ini kan where ID, kita ganti dengan KD underscore kategori. Oke, ini ganti KD underscore kategori. Kemudian yang ada di dalam kurung juga kita ganti ID-nya jadi KD underscore kategori. Nah, ini kita ganti. Kemudian coba kita geser ke kanan. Oke. Kita cek lagi, jika sudah kita lanjut ke operation update. Nah, di sini name-nya kita ganti dengan nama underscore kategori, dan yang di dalam kurung juga kita ganti nama underscore kategori. Oke. Dan di sini nama yang di bawah ini nanti kita ganti. Oh, ini ada double ya, kita hapus aja. Kita hapus, yang ini juga kita hapus. Oke, nanti yang ID bawah kita hapus aja.
Ini kita ganti dengan KD underscore kategori. Kemudian ini juga kita ganti dengan KD underscore kategori. Nih di sini kan ada ID lagi tuh, yang bawahnya KD underscore kategori. Kita hapus aja. Kita nggak memerlukan itu. Oke. Kita enter. Kita delete aja. Oke. Kita lanjut, kita cari mana lagi yang perlu kita ganti. Nah, di sini ada isi biodata, kita ganti dengan kategori. Di sini setnya juga kita ganti menjadi nama underscore kategori. Ini juga nama underscore kategori. Kemudian ini namanya kita ganti. Oh, ini ada double ya. Berarti nanti kita hapus aja. Ini kita hapus. Sebentar, kita coba. Oh, tapi di sini ada ID. Where ID, berarti ini dihapus aja harusnya. Nanti yang KD underscore kategori itu kita taruh setelah where. Ini hapus aja kayaknya. Sebentar. Oke. Kayaknya ini memang harus dihapus. Kita blok aja, kemudian kita delete. Nah, ini kita delete. Oke, kemudian yang ID yang setelah where ini kita ganti dengan KD underscore kategori. Ini juga. Oke. Nah, ini sudah. Udah ya, terus kita lanjut ke delete. Yang ID ini kita ganti jadi KD underscore kategori. Pokoknya semua yang mengandung kata ID di sini kita ganti jadi KD underscore kategori, dan yang mengandung nama di dalam sini kita ganti jadi nama underscore kategori itu. Nah, ini juga ya. Ya, cuma gitu-gitu aja. Nah, ini juga diganti. ID yang ini juga diganti KD underscore kategori. Oke. Nah, itu aja. Coba kita suruh. Oke, kayaknya untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.